dibutuhkan agen perubahan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa saat ini sangat marak perilaku kejahatan di negeri kita, termasuk kejahatan korupsi, pemerasan, perjudian, pelacuran, penyalahgunaan obat dan minuman keras, serta kejahatan-kejahatan yang lain. Kita khawatir jika kejahatan-kejahatan itu suatu saat membuat kita layak untuk dihancurkan oleh Allah melalui suatu bencana yang besar, baik bencana alam ataupun bencana sosial. Dari sejarah masa lampau, banyak negeri yang dihancurkan oleh Allah karena tingkat kejahatan mereka melampaui batas. Seperti Fir'aun dan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lot, kaum Nabi Saleh, dan juga kaumnya Nabi Syuaib. Lalu, kalau bangsa atau orang-orang zaman dulu itu dihancurkan karena dosa-dosa mereka, karena kejahatan mereka, padahal kejahatan bangsa kita saat ini itu tidak kalah intensnya, tidak kalah besarnya dibanding dosa-dosa mereka pada zaman itu. Maka kita tidak boleh tenang-tenang saja. Allah mempertanyakan, apakah kita itu merasa lebih baik dari kaum-kaum yang dihancurkan itu? Mereka dihancurkan karena kejahatan mereka. Apakah kita lebih baik dari mereka sehingga kita akan lolos dari bencana yang akan ditimpakan oleh Allah? Allah mempertanyakan yang tentu jawabannya itu tidak. Ya. Ahum khairun am qaumu tubba'i walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka kaum musyrikin itu merasa lebih baik daripada kaum Tubba' dan orang-orang yang generasi sebelumnya? Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa atau melakukan kejahatan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sejarah yang lalu itu, pada sejarah yang lalu banyak bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosa mereka melakukan kejahatan. Kalau orang itu suka melakukan perbuatan dosa, kita beri istilah pendosa. Tapi karena dosa-dosa mereka itu merugikan orang lain, biasanya kita cenderung mengatakan perbuatan dosa yang merugikan orang lain, kita menyebutnya kejahatan. Jadi orang yang melakukan dosa dengan merugikan orang lain, itu kita sebut penjahat. Ya. Jadi mujrimin ini bisa kita terjemahkan para pendosa atau para penjahat. Ya. Saya tadi menyebutkan dosa-dosa yang dilakukan banyak orang itu merugikan orang lain. Karena contoh pada zaman ini korupsi. Korupsi itu merugikan orang lain. Karena kalau korupsi itu dari anggaran pemerintah, seharusnya anggaran itu sebagian dialokasikan atau seluruhnya untuk kepentingan masyarakat, tetapi sebagian mereka ambil untuk kepentingan mereka pribadi atau golongan. Ya, pribadi itu bisa untuk memperkaya diri, dan buktinya orang-orang yang berkorupsi itu rumahnya mewah-mewah, kendaraannya banyak, yang tidak sebanding dengan gaji mereka. Pemerasan itu juga merugikan orang lain. Pemerasan ini yang banyak kalau dari segi orang-orang yang bertugas secara resmi itu biasanya dalam bentuk sogokan, bentuk sogokan. Juga perjudian ini merugikan orang lain, karena apalagi perjudian itu biasanya bandarnya itu sudah membuat suatu mekanisme yang pasti mereka menang. Nah,
Tidak mungkin mereka itu mau berjudi kalau mereka itu, atau menyelenggarakan perjudian kalau mereka itu rugi. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, ketika Allah, tolong itu di mute ya, bisa di mute dari admin kan ya. Ketika Allah menghancurkan suatu negeri dengan suatu bencana alam, bukan hanya orang-orang yang terlibat dalam kejahatan saja yang tertimpa, tapi mereka yang tidak terlibat dalam kejahatan juga terkena imbas dari bencana itu. Mereka dianggap ikut bertanggung jawab atas kejahatan itu karena mereka tidak mau memperingatkan teman-teman mereka yang melakukan kejahatan. Misalnya kalau di negeri kita ini, korupsi itu orang-orang lain tidak mau memberi peringatan. Mungkin tidak mau memberi peringatan itu karena takut, karena orang-orang yang mengungkap kejahatan korupsi itu seringkali mati, ya, seringkali mati. Jadi banyak contohnya, ya, apakah itu si wartawan atau orang yang berdakwah tapi mengungkapkan korupsi seorang pejabat misalnya, ya, itu resikonya tinggi. Oleh karena itu seringkali orang takut mengungkapkan kejahatan berupa korupsi karena mereka tidak mau memperingatkan, ya mereka tertimpa juga. Tapi ada kalanya tenggang rasa. Biasanya yang tenggang rasa itu yang kecil-kecil, misalnya ngurus dokumen tertentu di kelurahan itu gratis. Tapi nyatanya mereka bayar juga. Jumlahnya tidak begitu banyak. Tapi kalau jumlah penduduk itu banyak di kampung atau di kelurahan itu, ya akhirnya yang terkumpul bagi mereka juga banyak. Saya pernah bertanya kepada orang yang memberi uang setelah mendapatkan dokumen resmi yang diminta. Saya tanya, kamu ngasih berapa? Aku kasih 20.000. Kenapa kamu kasih? Ya, dia kan sudah menolong saya. Menolong apa? Bikin dokumen ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan dokumennya, ya. Tapi saya kira ini bukan rahasia lagi, ini rahasia umum, ya. Dia kan sudah menolong. Saya bilang, bukankah mereka itu sudah digaji oleh pemerintah? Dan gaji pemerintah itu berasal dari rakyat karena itu dari pajak. Jadi sebenarnya kamu sudah bayar. Kenapa kamu bayar lagi? Ya nggak apa-apa lah. Dia merasa nggak apa-apa karena jumlahnya paling hanya 20.000. Nah ini berarti masyarakat itu mentolerir kegiatan kejahatan yang berupa pemerasan itu. Ya. Dengan demikian mereka itu bahkan bukannya tidak mau memberi nasihat, tapi tolong menolong. Nah, bangsa-bangsa yang lalu, kenapa dihancurkan oleh Allah? Karena sebagian dari mereka, terutama tokoh-tokoh mereka itu melakukan kejahatan, tapi mereka tidak mau saling mengingatkan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Mereka dulu kenapa dihancurkan? Karena mereka tidak saling melarang kegiatan kemungkaran. Kegiatan kemungkaran itu kegiatan yang akal kita tidak bisa menerima. Ya, kebalikan dari mungkar adalah ma'ruf. Ma'ruf itu artinya understood, yang diketahui. Nah, kok kebaikan disebut ma'ruf atau diketahui? Karena perbuatan yang baik itu diakui oleh akal sehat bahwa itu baik, itu wajar, gitu. Maka disebut ma'ruf. Terus kita menerjemahkan ma'ruf itu perbuatan baik. Munkar itu kebalikan dari ma'ruf yang akal kita tidak bisa nerima. Loh, uang itu bukan duitnya sendiri kok diambil. Orang itu tidak berbuat salah apa-apa kok ditapok. Orang itu tidak salah apa-apa kok dimasukkan penjara. Nah, itu mungkar. Akal kita itu tidak bisa nerima. Nah,
Nah, kalau akal kita tidak bisa menerima, kalau jumlahnya itu banyak dan seringkali pelanggaran-pelanggaran semacam itu, maka orang yang merasa bahwa itu melakukan kemungkaran, orang-orang itu akan menjadi benci kepada para pelaku itu. Kalau para pelaku itu kebetulan mempunyai kekuasaan, ya mereka lalu benci kepada orang yang memegang kekuasaan. Nah, orang yang memegang kekuasaan itu disebut penguasa. Nah, repotnya orang yang rakyat atau masyarakat kecil ini diperas-peras dengan korupsi dan sogoan-sogoan, itu kan kekerasan. Tapi kalau ada orang yang menegur dianggap kekerasan. Jadi ini tidak fair, ya, tidak fair. Karena orang yang mempunyai kekuasaan merampas hak orang lain atau melakukan kekerasan, ya, kekerasan terhadap orang lain dalam bentuk ekonomi. Terus yang diperas ini, yang direbut haknya ini, lalu benci. Orang kalau benci, kalau memuncak akan ngomong yang seenaknya sendiri. Nah, kalau mereka itu ngomongnya kasar, disebut melakukan kekerasan atau sarkasme. Padahal itu kan reaksi, ya, reaksi. Jadi kita biasa ada aksi kejahatan, kemudian ada reaksi. Seringkali yang disalahkan itu yang reaksi. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak mau saling melarang kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Labi sama kanu yaf'alun. Betapa buruk yang mereka lakukan itu. Di samping itu, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu melihat banyak di antara mereka itu justru tolong-menolong, saling melindungi dengan orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir kan tidak terikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Tidak terikat artinya mereka tidak merasa terikat. Karena mereka tidak merasa terikat, mereka merasa leluasa melakukan kejahatan. Nah, kalau kita itu berlindung kepada orang-orang yang tidak merasa terikat dengan aturan-aturan Allah, kita bisa kejebak. Kejebak kalau mereka korupsi, lalu mereka mengajak orang lain untuk korupsi. Kalau kita hanyut, kita ikut korupsi. Labi sama qaddamat anfusuhum. Betapa buruk apa yang mereka lakukan. Ya. Ansakhitallahu alaihim. Sehingga Allah itu marah, murka kepada mereka. Nah, kalau Allah murka, tentu selayaknya Allah itu mengirimkan bencana. Ya. Bencana itu tidak harus berupa bencana alam. Pada zaman dulu seringkali bencana itu berupa bencana alam, seperti kaumnya Nabi Nuh, berupa banjir bandang. Tapi bisa juga berupa bencana sosial, seperti yang kita alami, bencana berupa krisis ekonomi tahun 1997-98. Itu bencana secara ekonomi, sehingga orang yang semula mempunyai tabungan yang dalam perhitungan itu cukup 5 tahun, tiba-tiba nilainya itu hanya cukup untuk setengah tahun. Itu kan bencana. Wa fil adzabihum khalidun. Karena Allah murka, maka mereka diberi siksaan di dunia, dan di akhirat mereka akan kekal berada di neraka. Nah, agar kita terhindar dari bencana yang mungkin terjadi, kita perlu merasa terpanggil. Jadi kita sendiri harus merasa terpanggil untuk membantu dalam memperbaiki keadaan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing. Jadi tidak ada kecuali. Masing-masing kita harus menjadi agent of change, agen perubahan. Agen perubahan dalam posisi masing-masing. Kalau bisa menduduki posisi yang mempunyai otoritas, silakan pakai itu. Dan jangan sampai misalnya di antara kita menjadi presiden tapi tidak memberantas kejahatan-kejahatan itu. Kalau menjadi presiden kok tidak memberantas kejahatan-kejahatan itu, maka dia sangat bertanggung jawab, dan dosanya orang-orang yang di bawahnya itu dia pikul.
Oleh karena itu, kalau misalnya aku kepengen jadi agent of change sebagai presiden, silakan. Aku kepengen menjadi agen perubahan berupa sebagai bupati, sebagai gubernur, silakan. Tapi laksanakan tugas untuk menyelenggarakan perubahan itu. Nah, jadi kita itu harus masing-masing menjadi agent of change pada posisi masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Kita perlu merasa terpanggil dan perlu merasa ditugasi oleh Allah. Ditugasi karena Al-Quran menghendaki itu. Merasa ditugasi oleh Allah untuk berperan sebagai agen perubahan. Agen perubahan. Kalau kita mau bisa menjadi presiden, ya kita berusaha untuk jadi presiden, terus kita perubah kejahatan menjadi kebaikan. Tapi kalau kita sebagai rakyat, kita punya otoritas sebenarnya. Otoritasnya apa? Memilih. Memilih gubernur, bupati, presiden, anggota DPR yang mau melakukan perubahan. Nah, kemudian caranya dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Pokoknya yang penting kita mempromosikan perubahan perilaku masyarakat dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Nah, ini yang tempoh hari kita singgung bahwa kalau kita sekarang ini mempunyai kebiasaan buruk, kita berusaha merubah diri dengan kebiasaan baik. Tidak gampang ya, tidak gampang. Karena apa? Musuhnya diri sendiri. Nah, kalau kita mempunyai kebiasaan buruk, mau pindah ke kebiasaan baik, itu musuhnya diri sendiri, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Nah, karena ini merupakan perubahan yang bisa diibaratkan sebagai perpindahan, maka memindahkan diri dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik ini bisa disebut hijrah. Ya. Nah, hijrah itu tidak harus secara fisik, ya. Seperti hijrahnya para sahabat dari Makkah ke Madinah. Karena ada persekusi yang ada di Mekah. Tapi ketika persekusi tidak ada, peraturan hijrah yang artinya pindah tempat itu tidak ada lagi. Tapi hijrah sebagai perjuangan itu harus tetap ada sampai kapanpun. Nah, di antara kita mesti ada yang berperan aktif dan terlibat langsung dalam mengendalikan negara, dan ada pula yang berperan sebagai penganjur untuk mencegah perilaku jahat dan menganjurkan kepada perilaku baik. Kalimatnya Allah coba, ini kan kita bisa terjemahkan, kita tuh dipanggil oleh Allah. Kalau kita dipanggil oleh Allah, kita tidak merasa terpanggil, yaitu berarti kita bandel, gitu kan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada di antara kalian suatu kelompok yang menganjurkan kepada kebaikan. Hendaklah ada di antara kalian. Ini kan berarti panggilan dari Allah. Apakah saya punya kapasitas untuk itu? Nah, kalau merasa aku punya kapasitas untuk itu, maju. Kapasitas masing-masing beda, ya. Yang kemudian tugasnya adalah mengajak kepada kebaikan, menganjurkan kepada ma'ruf, kebaikan yang diakui oleh akal sehat. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang-orang melakukan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Nah, orang-orang yang semacam itu akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan di dunia, hidupnya akan lebih nyaman karena tidak ada kejahatan atau minim kejahatan, dan kebahagiaan di akhirat, insya Allah surga. Nah, sebagai agen perubahan, kita lakukan langkah-langkah sebagaimana diarahkan oleh Rasulullah, yaitu langkah-langkah yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Mulai dari menggunakan otoritas sampai dengan menggunakan lisan, dan setidaknya menggunakan pengingkaran dalam hati. Pengingkaran dalam hati itu artinya aku tidak setuju dengan perbuatan itu. Aku tidak suka. Nah, kalau namanya tidak setuju tapi tidak bisa
mengucapkan atau tidak berani, apalagi tidak punya otoritas, ya paling tidak menghindari itu. Jadi kalau misalnya ada pemerasan, kita usahakan kita jangan mau diperas. Ya. Kalau kita diajak korupsi, jangan mau. Nah itu artinya kita itu mencegah dengan cara hati kita. Hadis yang saya akan bacakan ini sangat populer. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ya, kemungkaran tadi sudah kita bahas, perbuatan yang akal sehat kita tidak mau mengakui bahwa itu perbuatan yang wajar. Ya. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangan. Coba kalimatnya Allah itu perubahan. Falyughayyirhu, hendaklah dia mengubahnya. Maka kalau saya bilang agen perubahan itu saya ambil dari hadis ini. Nah, mengubahnya itu dengan tangan. Tangan itu harfiahnya dengan tangan ya, ditempeleng begitu. Tapi zaman sekarang itu tidak bisa kita langsung, misalnya ada orang korupsi harus kita tempeleng, itu tidak pada tempatnya. Maka ini bisa kita terjemahkan secara kias. Jadi maksudnya dengan tangan itu dengan kekuasaan, dengan otoritas yang dipunyai. Fa'il lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan gunakan lesan. Lesan ini bisa berarti secara harfiah mulut atau lidah. Ya. Tapi mulut atau lidah kita ini kan kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata. Nah, itu berarti kalimat, berarti bahasa. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan otoritas, kita menggunakan bahasa. Bahasa itu bisa kita ungkapkan dengan lesan, bisa dengan body language. Bisa dengan body language, bisa juga dengan tulisan. Bisa juga dengan rekaman. Jadi kita misalnya mengubah dengan lesan, kita nasihati. Kita tidak berani atau tidak bisa menasihati langsung. Nah, coba aja menasihat dalam bentuk rekaman, kita rekam, kemudian kita upload di YouTube. Nah, itu kan lebih mudah karena apa? Kita tidak langsung berhadapan. Kalau kita itu melalui ceramah gitu, mungkin kita grogi ngomong di hadapan orang banyak. Nah, kan ada sarana. Ya udah, kamu ngomong aja, direkam, kemudian disebar. Tapi yang baik-baik ya, karena isinya ini kan mencegah kemungkaran. Jadi fa'il lam yastati' fa bilisani, kalau tidak bisa menggunakan otoritas, maka hendaklah menggunakan bahasa. Bahasa itu bisa dengan lesan, bisa dengan tulisan, bisa juga dengan omongan yang direkam. Fa'il lam yastati' fa biqalbi. Nah, setidak-tidaknya kalau dia tidak bisa pakai otoritas dan bahasa, di hatinya aja. Di hatinya aja itu apa? Nolak. Tidak mau. Ya, misalnya say no to drug. Ya, misalnya orang yang terkenal itu kan say no to drug. Ditawari obat, enggak. Ini cipin aja sedikit, enggak. Misalnya ada pesta, terus ada bir, wah ini mau gratis, enggak. Nah itu dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Nah mengubah dengan hati tadi itu iman yang paling lemah. Jadi kalau tidak melakukan salah satu dari tiga itu, ya kita terjerumus. Nah oleh karena itu, kalau dikatakan mereka tidak mau saling melarang, itu kalau tidak dengan hatinya kan lalu terus mau disuruh minum mau, nah, itu berarti dia malah berpartisipasi. Dan banyak di antara kita itu begitu, ketika belum mempunyai jabatan memperjuangkan anti korupsi. Dulu tuh ada anti KKN, ada yang melalui berbagai cara, ada yang aku mau jadi anggota DPR, ketika jadi anggota DPR korupsi juga. Ada yang ngeritik waktu pemilu misalnya, sampai mereka mendirikan organisasi pengawasan pemilu.
Terus begitu dia ditarik untuk menjadi diberi jabatan begitu, maling juga dia masuk penjara. Nah, itu artinya kita seringkali ketika berada di luar tidak terlibat di dalam korupsi, kita kayak punya idealisme, aku kepingin memberantas. Tapi begitu dapat jabatan, mempunyai kesempatan yang serupa, ikut-ikutan. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, kalau kita mau memberantas secara langsung dengan otoritas, kita tanya pada diri sendiri. Kalau aku memegang jabatan itu, sanggupkah aku memberantas? Nah, ini repotnya di negeri kita ini sudah dalam keadaan yang sulit untuk seperti itu. Ya, karena untuk mendapatkan jabatan itu seringkali ada biayanya. Nah, agar perjuangan itu terarah menuju tatanan kehidupan masyarakat yang benar dan baik dengan keadilan, maka kita menggunakan pedoman. Pedoman apa itu? Kita menggunakan pedoman yang tidak subjektif, ya, yang tidak ada self-interest, yaitu kita menggunakan Al-Quran. Jadi kita melakukan apapun, termasuk kalau kita mau menjadi agent of change, harus berpegang pada Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang membimbing kita. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin yang kayak apa? Alladzina ya'maluna sholihat, yang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Diberi kabar gembira apa? Annalahum ajran azima, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi Al-Quran itu isinya bukan hanya pedoman, tetapi ada motivasi-motivasi. Nah, motivasi itu kan bisa lakukan ini, jangan lakukan itu. Nah, lakukan ini itu perintah, jangan lakukan itu larangan. Nah, Al-Quran itu ada anjuran seperti itu, dan kalau kita mau melakukan itu dengan baik, maka Allah menjanjikan ajran kabira, pahala yang besar. Nah, Al-Quran misalnya mengajarkan bahwa semua anggota umat Islam harus memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah. Jadi kalau misalnya kita putuskan aku mau berjuang sebagai agen perubahan, cek niatku apa. Menurut Al-Quran, apapun yang kita lakukan, niatnya harus satu, yaitu mencari ridho Allah, menyenangkan Allah, bukan menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan keluarga, bukan menyenangkan partai politik. Jadi yang dicari hanya ridho Allah. Nah, kalau yang dicari itu ridho Allah, nanti cara-cara pelaksanaannya juga kita cari cara yang diridhoi oleh Allah. Nah, dengan demikian tujuan ini akan membimbing kita dalam menyusun program yang mengarah kepada perbaikan cara hidup bermasyarakat dan sekaligus menentukan rambu-rambu mengenai apa yang harus kita hindari. Yang kalau kita lakukan, maka Allah akan ridho. Adakah yang begitu? Ada. Cuma sayang masih terlalu sedikit. Kita mesti perbanyak orang-orang yang seperti itu. Digambarkan oleh Allah, mu'minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardhatillah. Di antara manusia seluruh dunia ini pasti ada orang yang menjual dirinya atau melakukan apapun dengan mengerahkan jiwa, raga, dan sumber daya yang ada ibtigha'a mardhatillah, hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi orang semacam itu tidak punya uang pakai tenaga, punya uang pakai uang, punya ilmunya digunakan, semuanya dikerahkan untuk mencari ridha Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, mengingat bahwa tugas sebagai agen perubahan ini berat dan membutuhkan waktu lama, maka para pemuda mestinya banyak dilibatkan atau banyak merasa terpanggil untuk terlibat. Cuma sayang ya, ini sekarang ini belakangan masjid-masjid itu jarang pemuda yang ikut sholat berjamaah. Padahal semangat perjuangan itu kan ada di masjid.
Tapi yang banyak sekarang ini orang tua-tua, sehingga kapasitas masjid yang bisa dipakai untuk menggerakkan perjuangan itu menjadi makin kecil. Nah, para pemuda mestinya bangkit, karena coba dalam sejarah kaum muda lah yang telah membuktikan keberhasilan dalam perjuangan mengubah kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan baik. Nah, misalnya di negeri kita, perubahan dari penjajahan sampai ke kemerdekaan itu kan hasil dari perjuangan para pemuda. Kemudian pergantian atau perubahan dari cara-cara Orde Lama ke Orde Baru itu juga para pemuda. Perubahan dari Orde Baru ke era reformasi itu juga para pemuda. Cuma sayang, ini saya kemarin ketemu orang yang senior yang memperhatikan sejarah bangsa. Dia mengatakan, ya biasanya kita itu ketika mau mengadakan perubahan, kita tuh punya ekspektasi, punya harapan kebaikan. Dan pada tahap-tahap awal memang kebaikan yang kita peroleh. Tapi habis itu luntur, kejahatan lagi yang muncul. Kemudian karena ketika kejahatan itu memuncak, kita rombak dengan harapan perombakan itu membawa kebaikan. Terus berhasil. Setelah berhasil, lama-lama luntur lagi. Jadi kita berawal dengan harapan baik, terus berakhir dengan kekecewaan. Loh, lah kok jadinya kayak begini ya? Dari zaman penjajahan ke kemerdekaan, itu kita merasa dijajah, itu kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Kalau merdeka enak, begitu merdeka, ini orang-orang yang tidak salah pun banyak masuk penjara. Ya. Itu zaman dulu banyak masuk penjara, banyak orang-orang baik itu dibunuh. Terus siapa yang membunuh tidak ketahuan. Dan pembunuhan juga seringkali terjadi secara massal. Karena si orang-orang bangsa kita sendiri ini itu kepengen merebut kekuasaan. Terus itu kita coba rombak dengan hadirnya Orde Baru. Kita punya harapan. Ya, waktu tahun pertama dan kedua itu memang kelihatan memberi harapan, ya, menjadi ekonomi menjadi lebih baik, tatanan kehidupan itu menjadi lebih baik. Lama-lama kecewa juga kita. Kemudian kita ingin merubah, wah, lah kok mengecewakan begini. Terus kita reformasi. Pada tahun-tahun pertama, wah itu bagus. Ya, zaman Pak Habibie itu, insya Allah semuanya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian sekarang ini menjadi kecewa lagi kita. Nah, pada zaman dulu juga begitu. Ada tradisi jahiliyah. Ya. Jahiliyah itu biasa orang melakukan kejahatan, merugikan orang lain itu biasa. Kemudian para pemuda itu berjuang untuk mengubah, sehingga lahirlah zaman Islam. Rasulullah SAW itu dalam perjuangannya bisa maju pesat karena peran aktif para pemuda. Coba kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat pejuang yang mendampingi Rasulullah itu antara lain Zubair bin Awam, umurnya 16 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas, pada waktu dia masuk Islam, umurnya 17. Talhah bin Ubaidillah, umurnya 17. Usamah bin Zaid ini ketika Rasulullah jadi Nabi, dia belum lahir. Tapi ketika Rasulullah menjelang wafat, dia tuh umurnya kira-kira 17-18. Menjelang Rasulullah wafat, Rasulullah menunjuk Usamah ini, yang umurnya ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, ditunjuk untuk menjadi komandan perang. Dan perang yang berat, karena itu adalah perang yang pertama menghadapi tentara Romawi. Bukan lagi Makkah. Makkah itu tidak seberat Romawi, karena Romawi kan kerajaan yang sudah berabad-abad, jadi sudah kokoh. Tapi Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid. Zaid itu anak angkatnya Rasulullah.
yang dipimpin itu sahabat-sahabat senior. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, jadi tentaranya. Cuma begitu Usamah berangkat, baru meninggalkan Madinah, mereka mendengar Rasulullah wafat. Karena mendengar Rasulullah wafat, mereka tentara ini pulang kembali karena mengurusi Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah dikuburkan, kepemimpinan itu diambil alih oleh Abu Bakar. Abu Bakar melanjutkan karena Rasulullah menugasi Usamah, dia menugasi lagi Usamah, tapi dengan dia yang menugasi, dia tidak lagi ikut di dalam tentara, dan dia minta Umar bin Khattab untuk menemaninya. Nah itu, dan dia menang gemilang, sehingga orang-orang melihat memang Rasulullah itu memilih pemimpin itu cermat sekali. Nah, terus misalnya sahabat yang lain, Umar bin Khattab waktu masuk Islam itu umurnya 26, Abdurrahman bin Auf 30. Ini yang lebih senior itu Abu Ubaidah bin Jarrah, umurnya 38. Abu Bakar ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, dia umurnya 38. Saat itu Rasulullah SAW berumur 40. Dia beda 2 tahun dengan Nabi. Nah, agar berhasil dalam berjuang sebagai agen perubahan, para pemuda itu harus membekali diri dengan keberanian. Harus ada keberanian. Terutama keberanian untuk menegaskan identitas mereka sebagai pejuang. Sebagaimana dicontohkan oleh Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang berani menyatakan identitas mereka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, pada raja yang berkuasa saat itu mengancam akan membunuh warganya yang beriman kepada Allah. Mereka tidak takut, tidak takut ketahuan bahwa mereka itu beriman. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-sekali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian itu artinya kalau mau menyembah selain Allah, maka kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Nah, kemudian para agen perubahan itu juga harus membekali diri dengan kepandaian, terutama kepandaian berargumentasi. Karena kalau kita itu mau menyatakan kebenaran, kita tuh harus bisa berartikulasi, menyampaikan dengan artikulasi yang baik tentang kebenaran yang kita perjuangkan. Jadi kemampuan berbicara itu juga diperlukan, bukan hanya karena keartikulasi itu kan menyatakan ide-ide. Kalau aku mau mengadakan perbaikan, maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah ini. Itu program. Itu program. Nah, tapi kadang-kadang orang yang mengatakan begitu adalah ngomong doang. Yang benar itu kerja. Kerja tanpa konsep itu juga berbahaya. Jadi kalau kita punya konsep, kita nyatakan. Kita harus punya kemampuan untuk menguraikan, untuk berargumentasi dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana pemuda yang bernama Ibrahim sebelum beliau menjadi nabi. Pemuda Ibrahim yang berani mengingatkan penguasa dan masyarakat tentang kekeliruan mereka dalam menyembah berhala. Berhala yang disembah dan ditaati oleh kebanyakan anggota masyarakat zaman itu adalah berhala yang sebenarnya yaitu patung-patung. Tapi berhala pada zaman sekarang apa? Berhalanya orang sekarang itu uang dan jabatan. Mereka melakukan apapun, ujung-ujungnya yang dicari duit dan jabatan. Dan jabatan diuber meskipun menggunakan uang yang banyak. Nanti harapannya begitu jabatan diperoleh, nanti dapat uang. Jadi mana dulu? Jabatan dulu atau uang dulu? Dua-duanya bisa dimulai dari uang dulu, kemudian jabatan. Bisa jabatan dulu, kemudian mendapatkan uang. Sehingga
Karena mereka itu menuhankan uang dan jabatan, mereka menjadi menghalalkan berbagai cara asal mereka bisa memperoleh jabatan dan banyak uang secara cepat. Nabi Ibrahim itu ada kemampuan untuk menyampaikan idenya itu, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Ibrahim berkata, apakah kalian itu menyembah selain Allah? Yang kamu sembah itu sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya. Ya patung-patung itu bisa apa? Tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada bahayanya. Uffil lakum ma ta'buduna min dunillah. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Afala ta'qilun. Dia mengingatkan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak bisa memahami? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Jadi harus menggunakan akal. Nah, para agen perubahan itu kalau ingin sukses dalam perjuangan juga mesti menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan suka memecah belah dan jangan mau kita dipecah belah. Kadang-kadang kita sendiri yang mau terpecah. Kita mesti menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara berpegang teguh pada ajaran Allah. Mereka mesti menghilangkan kebanggaan golongan. Nah, ini yang bahaya. Kadang-kadang orang yang mau memecah agamanya sendiri itu merasa menggunakan Quran dan hadis. Tapi di balik itu yang dicari adalah kebanggaan golongan. Kita ini yang benar, itu salah. Hanya kita yang ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Banyak orang-orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi mereka tidak. Itu kan sombong. Kesombongan itu bisa menyebabkan perpecahan. Ya. Jadi kalau kita ingin berjuang yang sukses, kita pasti menjaga persatuan dan kesatuan. Kita mesti menghilangkan kebanggaan golongan, kebanggaan ormas, kebanggaan partai, kebanggaan aliran, dan kebanggaan pribadi demi persatuan yang diridhai oleh Allah. Nah, untuk menjaga persatuan, para agen perubahan lebih baik menekankan pada persamaan-persamaan. Jadi yang dicari persamaan. Jangan menekankan pada perbedaan-perbedaan. Saya kasih contoh yang kita itu seringkali perkara sepele tapi menjadi perpecahan. Orang sholat subuh pakai kunut dan tidak pakai kunut. Perbedaannya apa? Yang satu pakai kunut, yang satu tidak. Oke, itu beda. Persamaannya apa? Orang yang pakai kunut, sholatnya sah nggak? Sah. Orang yang tidak pakai kunut, sholatnya sah nggak? Sah. Loh, sama-sama sah. Sama-sama benar prosedurnya. Jadi, kenapa dipermasalahkan? Jangan ditekankan pada perbedaan. Dia kunut, aku tidak. Aku kunut, dia tidak, dan sebagainya. Jangan perbedaan yang ditekankan, tetapi persamaannya sama-sama sama-sama sahnya. Tidak ada dosa dan sholatnya tidak menjadi batal. Bukankah kita ini orang Islam, alirannya apapun, itu menyembah Tuhan yang sama. Kita mengikuti Nabi yang sama dan berdoa kepada kitab yang sama. Itu kita tekankan persamaan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah pada ajaran Allah semua dan jangan tercerai-berai. Jangan terpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat dulu kalian, ini orang-orang terutama orang-orang Madinah, dulu kalian itu suka bermusuhan satu dengan yang lain. Lalu kemudian Allah meluluhkan hati kalian. Luluh karena apa? Tujuannya sama, mencari ridha Allah. Lalu dengan itu maka kalian menjadi orang-orang yang bersahabat. Itu kan kenikmatan. Ya. Jadi kita cari kesamaan. Udah paling pokok adalah Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab kita sama. Ya. Para agen perubahan
mesti menjaga diri agar tidak ikut hanyut dalam kebiasaan buruk seperti korupsi dan sogok menyogok yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mapan. Jangan sampai terjadi seperti fenomena yang sering terjadi saat ini, yaitu banyak orang yang semula berjuang ingin mengadakan perubahan kepada yang baik, tapi mereka malah ikut-ikutan terlibat dalam korupsi. Kalau kita berhasil mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, maka insya Allah negeri kita tidak akan mengalami malapetaka, baik malapetaka kealaman maupun malapetaka sosial, seperti krisis ekonomi dan krisis sosial. Allah bersabda bahwa Dia tidak akan menghancurkan suatu negeri yang manapun jika penduduknya selalu membangun kepribadian diri sendiri menjadi lebih baik. Ya? Istilah yang Allah pakai, muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Sesekali Allah tidak akan membinasakan negeri secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Muslihun, ya, di kata terakhir ini bisa diterjemahkan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik dari kata amal solih. Amal solih, perbuatan baik. Muslihun adalah orang-orang yang beramal baik. Muslihun itu juga bisa berasal dari kata islah. Islah itu mendamaikan. Jadi Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri bila penduduknya itu saling mempromosikan kedamaian. Jadi jangan suka berantem. Itu nanti Allah tidak akan menghancurkan. Muslihun itu juga bisa berarti improvement, membuat perbaikan, makin hari makin baik. Jadi kita terjemahkan yang manapun semuanya masuk ya di sini. Jadi Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri kalau penduduknya itu selalu berusaha untuk lebih baik, selalu berusaha mempromosikan kedamaian atau perdamaian, dan selalu berusaha berbuat baik. Bahkan kalau kita berhasil mengajak saudara-saudara kita untuk betul-betul beriman kepada Allah dan berperilaku baik, maka Allah menjanjikan akan memberi kita kedudukan yang kokoh. Jadi orang-orang yang beriman akan memiliki kedudukan yang kokoh. Coba kita lihat sekarang ini. Kita orang umat Islam kan tidak mempunyai posisi yang kokoh. Ya, karena apa? Tercerai-berai. Orang Islam yang masuk di P3 dan PKB, masuk di PAN, atau masuk di partai-partai lain yang masuk di PDIP, nggak rukun mereka. Mereka nggak rukun, mereka lebih membanggakan partainya. Nah itu jadi, Masya Allah, kita tuh seharusnya, orang Islam boleh silakan masuk ke partai yang manapun, tapi masing-masing memperjuangkan ridho Allah tadi. Nah kalau demikian, maka semua itu bisa kompak untuk mengerucut kepada ridho Allah. Nah, Allah menjanjikan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi oleh Allah untuk mereka. Dan Dia Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesuai dengan sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Jadi Allah akan menjanjikan negara kita akan menjadi aman, agama kita akan menjadi kokoh, dan kita akan memperoleh posisi yang luhur, yang tinggi, yang bermartabat, yang kokoh, bila kita mau betul-betul menjalankan ajaran Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memotivasi kita untuk menjadi pejuang-pejuang yang memperjuangkan perubahan dari buruk sampai menjadi kebaikan.
sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita mau kalau kita bisa mengambil posisi yang punya otoritas, kita ambil. Kalau kita hanya bisa ngomong, kita gunakan omongan. Kalau kita tidak bisa, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memperbaiki keimanan kita. Kita bikin pesantren, kita bikin madrasah, kita majukan masjid. Ya. Sekarang ini sekolahan sulit diharapkan karena pelajaran-pelajaran agama itu dibuat liberal, kemudian budi pekerti juga tidak diajarkan di sana karena sekolah-sekolah kita sekarang ini menjadi bagian dari industrialisasi. Yang penting duit. Sekolah apapun ujung-ujungnya yang dicari adalah duit. Oleh karena itu, kita kalau ingin membangun keimanan, kita bangun anak-anak kita melalui lembaga-lembaga yang tidak formal seperti pesantren dan masjid. Jadi masjid ini perlu kita galakkan ya, supaya masjid menjadi pusat pendidikan, pusat latihan dan sebagainya. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini bahwa kita perlu merasa terpanggil untuk menjadi agen perubahan yang memperjuangkan perbaikan bangsa. Kita berjuang sesuai dengan kapasitas dengan menggunakan otoritas, bahasa dan pengingkaran. Tujuan perjuangan hanya satu, yaitu menggapai ridha Allah dengan menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Agar sukses, pejuang harus berani, harus pandai berargumentasi, harus selalu menjaga persatuan dan berkepribadian baik. Semoga Allah mengizinkan kita berperan sebagai agen yang memperjuangkan perbaikan demi meraih ridha Allah. Amin.